Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dimanapun rekan-rekan berada. Hari ini kita akan membahas tonisitas larutan. Apa itu tonisitas? Tonisitas adalah kemampuan suatu larutan untuk mempengaruhi kadar air dalam sel tubuh yang diperantarai oleh gaya osmotik. Tonisitas juga menjadi salah satu topik yang sering dibahas karena penerapannya lazim digunakan pada pembuatan sediaan parenteral atau injeksi. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghitung tonisitas, yaitu yang pertama, ada metode krioskopik atau metode penurunan titik beku, yang kedua ada metode ekuivalensi NaCl, dan yang ketiga ada metode LISO. Tiap-tiap cara memiliki perbedaan pada data yang digunakan, meskipun hasil akhirnya tetap sama, yaitu mencari larutan yang isotonis. Untuk membuat penjelasan ini lebih mudah, mari kita terapkan penyelesaian perhitungan tonisitas menggunakan metode-metode tersebut. Soal nomor 1. Resipi metadon HCl 10 mg, Misevak isotonis NaCl adenom 10 ml. Berapakah berat NaCl yang diperlukan untuk membuat larutan tersebut menjadi isotonis? Dalam kurung, delta TF atau PTB metadon sama dengan 0,101, delta TF NaCl atau penurunan titik beku NaCl sama dengan 0,576. Pilihannya ada A 0,098, B 0,073, C 0,0885, D 1,75, E 0,677. Pengerjaannya adalah sebagai berikut. Delta TF NaCl dikali konsentrasi NaCl ditambah delta TF metadon dikali konsentrasi metadon sama dengan 0,52. Lalu turunkan ke bawah menjadi 0,576 dikali X persen ditambah 0,101 dikali 0,1% sama dengan 0,52. 0,1% ini adalah persen kadar metadon HCl dalam larutan 10 ml yang akan dibuat ya. Kemudian kita turunkan lagi menjadi 0,576 dikali X persen ditambah 0,0101 sama dengan 0,52. Lalu kita pindah ruaskan ke kiri menjadi 0,576 dikali X persen sama dengan 0,52 dikurang 0,0101. Kemudian hasilnya dibagi 0,576 sehingga persen kadar yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis adalah 0,885%. Setelah itu dikalikan dengan volume akhir larutan yang akan dibuat sehingga berat NaCl yang dibutuhkan sama dengan 0,885% dikali 10 ml dan didapatkan hasil 0,0885 gram atau 88,5 mg. Sehingga jawabannya adalah C, 0,0885 gram. Dan itulah pembahasan soal tonisitas menggunakan metode krioskopik atau metode penurunan titik beku. Secara garis besar, metode ini didasarkan pada PTB, cairan tubuh atau penurunan titik beku cairan tubuh manusia, yaitu 0,52. Sehingga berapapun banyaknya zat aktif atau bahan obat yang ditambahkan, jumlahnya tidak boleh melebihi 0,52. Oke, next question. Soal nomor 2. Seorang apoteker di bagian R&D suatu industri farmasi akan membuat sediaan larutan yang mengandung zat aktif efedrin sulfat 1% sebanyak 200 ml. Berapakah berat NaCl yang dibutuhkan agar larutan yang dibuat bersifat isotonis? Dalam kurung, E 1% efedrin sulfat sama dengan 0,23. Pilihannya ada A 460 mg, B 4,6 gram, C 2,0 gram, D 1,34 gram, E 6,6 gram. Pengerjaannya adalah sebagai berikut. Konsentrasi NaCl yang perlu ditambahkan sama dengan 0,9% dikurang E zat dalam larutan, yaitu 0,9% dikurang 0,23 dikali 1%. Kemudian diturunkan menjadi 0,9% dikurang 0,23% dan didapatkan konsentrasi NaCl yang dibutuhkan yaitu 0,67%. Selanjutnya kita kalikan dengan volume larutan yang akan kita buat, sehingga
Berat NaCl yang dibutuhkan sama dengan 0,67% dikali 200 ml dan didapatkan hasil 1,34 gram. Sehingga jawabannya adalah B, 1,34 gram. Dan itulah pembahasan soal tonisitas menggunakan metode ekuivalensi NaCl. Secara garis besar, metode ini didasarkan pada ekuivalensi NaCl pada keadaan isotonis, yaitu 0,9%. Sehingga apabila diperlukan penambahan NaCl, cukup diberikan selisihnya saja. Nah, prinsip ekuivalensi NaCl ini juga dipakai di metode LISO. Bedanya, pada metode LISO, perhitungan dilakukan menggunakan mol. Sip, mantap. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat langsung sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. That's it for today. Thanks for watching and see you next time.